Dengan tangan terborgol, bekas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 12 Oktober 2003 malam. Padahal pada Jumat 13 Oktober, Yassin Limpo sudah berkomitmen untuk hadir. Namun KPK tidak bisa menunggu lebih lama. Tim penyidik KPK menangkap Yassin Limpo pada Kamis dan membawanya ke Gedung Merah Putih KPK. Alasan penangkapannya sesuai dengan hukum secara pidana, khawatir melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, kata Ali Fikri, juru bicara KPK. Penangkapan bekas pembantu Presiden Jokowi itu memberikan kesan dramatis. Dengan ditahannya Yassin Limpo, sudah 6 menteri kabinet Presiden Jokowi yang masuk penjara karena korupsi. Ada Imam Nahrawi, Menpora, Idrus Marham, Mensos, Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, Johnny G. Plate, Menkominfo, dan Juliari Batubara, Mensos. Semua menteri itu berasal dari partai politik. Praktik korupsi dalam pemerintahan tidak bisa dibuat berkesinambungan. Harus dihentikan. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Kasus Yassin Limpo adalah skandal. Selain dugaan meminta setoran dari rotasi dan mutasi jabatan, ada juga unsur pemerasan. Selain dugaan korupsi yang diduga melibatkan orang-orang dekat dari Yassin Limpo, patut juga ditelusuri pasal soal nepotisme. Nepotisme adalah perkoncoan. Menarik orang dekat untuk melakukan ikhtiar pemerkayaan diri atau kelompok. Ini tugas KPK untuk mengurai dan mengusutnya. Nepotisme sedang menggejala. Dengan jalur yang seakan-akan demokratis dan prosedural, nepotisme dijalankan tanpa malu-malu. Skandal kedua adalah dugaan laporan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK. Ada laporan dugaan pemerasan yang sampai ke Polda Metro Jaya. Kasus ini pun sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Tetapi belum jelas siapa tersangka dalam dugaan pemerasan itu. Ketua KPK Firly Bahuri membantah adanya pemerasan. Duduk soal pemerasan oleh pimpinan KPK belum terlalu terang. Apakah penyuapan, ataukah pemerasan, ataukah gratifikasi? Jika memang ada pimpinan KPK menjadi tersangka, ia harus mundur. Skandal ketiga adalah ditemukannya 12 senjata api di rumah dinas Yassin Limpo. Belum ada penjelasan lebih detail soal penemuan 12 senjata ini dan perizinan senjata api. Apakah senjata itu milik Yassin Limpo atau milik siapa dan bagaimana perizinannya? Apakah boleh seorang menteri memegang senjata api dengan jumlah 12 buah jika benar temuan KPK? Fenomena Yassin Limpo bisa dibaca sebagai kemerosotan moral elit bangsa ini. Terlebih jika benar terbukti pemerasan penyelenggara negara terhadap penyelenggara lain. Ataukah memang beberapa elit bangsa ini sedang menjadi tahanan luar dan tersandera berbagai kasus hukum sehingga akan mudah disetir arah politiknya. Semoga saja tidak demikian. Namun, hukum harus ditegakkan karena konstitusi menegaskan Indonesia adalah negara hukum dan semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum.